Isa alaihi salam, Nabi Isa menyatakan atau menceritakan dan menyebutkan karunia-karunia Allah kepadanya, di antaranya dengan menyebutkan sifat terpuji, sifat plusnya pada dirinya yang merupakan karunia Allah. Wa barram biwalidati, kata Nabi Isa, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, pada surah Maryam. Dan Allah telah menjadikanku berbuat baik kepada ibundaku, berbuat baik kepada ibundaku, dan Allah tidak menjadikan diriku seorang yang diktator, jabbar, ataupun syaqiyya, yaitu orang yang sengsara atau orang yang celaka. Begitu pula sepupunya Nabi Yahya, Allah sifati pula dengan sifat bar, seperti Isa alaihi salam, wa barram biwalidayhi, kata Allah barram biwalidayhi, dan waja'alahu, dan Allah menjadikan siapa sepupunya Nabi Isa? Yahya alaihi salam. Ya. Allah jadikan pula barran biwalidayhi, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya, karena Nabi Yahya punya ayah, punya ibu. Berbeda dengan Nabi Isa yang hanya punya ibu. Wa barran biwalidati, kata Nabi Isa, dan Allah menjadikan aku orang yang berbakti kepada ibuku. Ayahnya tidak disebut karena tidak punya ayah. Berbeda dengan sepupunya, sekali lagi, yang Allah jadikan barram biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Nah, ini berkenaan dengan kata al-bar yang warid dalam Al-Quran. Jadi yang berkaitan dengan Allah hanya satu kali. Adapun yang berdasarkan atau yang dilandaskan dengan makna secara bahasa di sini, Allah sebutkan kepada Allah sematkan, Allah berikan gelar atau sifat mulia ini kepada secara spesialis, secara khusus disebutkan kepada dua hamba pilihannya, yaitu Isa dan Yahya alaihimas salam. Baik. Di antara bentuk kebaikan Allah Azza wa Jalla di sini, yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melimpahkan kebaikan, dan Dia memerintahkan hambanya agar berakhlak mulia atau berbuat baik pula. Kemudian yang kedua, anugerah kebaikannya banyak dinikmati di alam dunia ini, baik mukminnya maupun kafirnya. Tentunya di sini baik mukminnya maupun kafirnya. Nikmat kesehatan, apakah kemudian yang tidak beriman tidak sehat? Apakah yang tidak beriman kemudian tidak punya kekuatan untuk bekerja? Allah beri semuanya. Apakah kemudian harta juga mereka tidak punya? Bahkan sebagiannya lebih dari kita, dari hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian kehormatan pula, kedudukan, pangkat, kemudian juga keturunan. Allah kasih semuanya fasilitas dunia ini, yang mukmin maupun kafirnya. Kemudian yang ketiga, bentuk kebaikannya dalam hal agama. Nah, ini yang spesial. Dalam agama antara lain bimbingannya untuk beriman dan taat. Karena iman adalah tentunya anugerah karunia Allah yang termahal. Di situ di dalamnya mengandung hidayah, sehingga kita bisa beribadah menyembah Allah seperti yang diinginkan oleh Allah. Kemudian Dia juga memberikan pahala yang banyak di dunia dan akan membalasnya di akhirat dengan surganya. Yang ketiga ini khusus sekali lagi untuk yang beriman. Kemudian memberi kesempatan yang keempat kepada para pendosa untuk bertaubat, karena Allah tidak langsung menghukum
hambanya yang melanggar aturannya atau berbuat maksiat kepadanya. Innallaha yumhil wala yuhmil, sama hurufnya, yumhil wala yuhmil, hanya mim dan ha yang dimajukan atau dimundurkan. Allah Azza wa Jalla itu yumhil, menunda, bisa jadi mengulur ya, ngasih waktu pada hambanya, tetapi bukan berarti yuhmil, bukan berarti tidak atau cuek, tidak diperhatikan, tidak. Allah melihat sampai di mana, terus seperti itu. Kalau seperti guru ketika melihat muridnya, ketika mengajar melihat muridnya, ya ada yang bandel, ada yang berbicara sendiri, ada yang bertingkah ya, naik meja misalnya, terus bukan berarti kemudian memang disuruh terus tapi akan ada hukuman kalau dilanjutkan. Baik, walillahil masalul a'la, bagi Allah tentunya permisalan yang lebih. Yang kelima, memberi pahala dan kemenangan kepada para walinya dan hambanya yang saleh ya. Memberi pahala dan kemenangan. Baik. Dan ini tentunya pada sebagian besar para nabi dan rasul, meskipun tidak semuanya. Mengapa saya katakan sebagian besar? Tapi di antara para nabi dan rasul ada yang dibunuh oleh umatnya, iya Pak ya, apalagi dari Bani Israel banyak. Tapi bukan berarti itu kekalahan, bukan berarti kekalahan, sebab agama Allah tetap tegak. Yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar tetap ada, meskipun nabi dan rasulnya ada di antaranya yang sampai terbunuh. Nah, itu maksudnya kemenangan di sini. Adapun di akhirat ya, tentunya dengan hisabnya, dengan surga dan nerakanya jelas. Ya, tidak ada subhat ataupun tidak ada ya keremangan lagi. Yang mukmin, apalagi wali dan nabi rasulnya tentunya di surga. Yang kafir dan para pengekornya tentunya di neraka. Baik. Kemudian manfaat beriman kepada asma Allah Al-Barr. Yang pertama, di sini tumbuhnya kecintaan yang tulus kepada Allah Al-Barr ya. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada zat yang maha baik, yang maha melimpahkan kebaikannya kepada kita siang malam tanpa putus ya. Tentunya dengan mengenal asma ini kita akan bertambah kecintaan kita kepadanya. Kemudian yang kedua, suka berderma dan berakhlak yang terpuji, karena Allah Azza wa Jal mencintai hambanya yang suka berderma, dan Nabi SAW menjadikan semua akhlak terpuji itu bagian dari kebaikan. Berkenaan dengan berderma ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ungkapan yang luar biasa, dalam artian seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan ungkapan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah menyatakan di sini, sahabat, siapakah yang memberi pinjaman? Padahal Allah tidak butuh. Padahal itu ujian dari Allah pada hambanya. Siapakah yang menjawab panggilan atau seruan atau ajakan atau tawaran Allah Subhanahu wa taala? Tapi bentuk ya ungkapan yang luar biasa yang Allah pakai dalam ayat ini, yaitu siapa yang ngasih pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu dalam rangka memotivasi para hamba untuk berderma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkenal dengan sifat dermanya, ya, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak menyisakan, ya, bahkan tidak membiarkan, ya, hal-hal yang megah menginap di rumahnya. Bahkan sebentar di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke Ramadan, dikatakan derma Nabi sallallahu alaihi wasallam karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, yaitu begitu kencangnya, ya. Begitu ada, ya, langsung salurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah qudwah hasanah bagi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, beramal sesuai dengan yang diridhoinya, karena kebaikan Allah azza wa jalla di akhirat hanya akan bisa diraih dengan mengikuti apa-apa yang mengundang ridho dan rahmatnya. Sesuai dengan yang diridhai oleh Allah tentunya ketika, ya, ikhlas karenanya, amal soleh, ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan contoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini barangkali bisa ditambahkan sebagai manfaat dari asma Allah Al-Barr, di antaranya ma'rifatul 'abdi karama rabbih fi qabulil 'uzri minhu idza i'tadzara ilaihi, ya, binahwihi ma taqaddam min al-i'tizar la bil qadr. Bagaimana seorang hamba ketika meminta ampun kepada Allah azza wa jal, ya, dia tentunya mengemukakan uzur dalam, ya, meminta ampun kepada Allah azza wa jal, dan bagaimana Allah menerima uzur tersebut. Ini juga merupakan aplikasi daripada asma Al-Barr dari Allah. Kemudian Allah mengampuninya dan tidak menghukum hamba tadi dengan dosanya tersebut. Ini bagian daripada asma Allah Al-Barr. Kemudian juga ayyashhada fadlahu fi maghfiratih, karunia kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa ampunan. Karena bisa saja Allah, ya, menghukum hambanya dengan keadilannya, tidak menggunakan karunia dan, ya, pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum hambanya imma dengan karunia dan pemberiannya atau dengan keadilannya bila Allah tidak memaafkan. Tapi dengan Al-Barr ini Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mendahulukan ampunannya. Kemudian juga bahwasanya Allah tabaraka wa taala barrun bi auliyaih, Allah maha baik kepada juga para walinya. Benar, shadiqun fima wa'adahum minal ajri was thawab, benar terhadap apa yang Allah janjikan kepada mereka. Pada surah Al-A'raf Allah nyatakan bagaimana ketika penghuni surga telah masuk surganya, penghuni neraka telah masuk kepada nerakanya, maka penghuni surga ini ingin tahu kabar penghuni neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nar
an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Penghuni surga memanggil penghuni neraka, kami telah mendapati apa saja yang Allah janjikan kepada kami di dunia, sudah menjadi nyata, sudah kami terima. Fahal wajadtum, kemudian mereka bertanya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, qalu na'am. Kemudian mereka melanjutkan pertanyaannya, apakah kalian juga mendapati janji Allah atas kalian? Ya, mereka menjawab penghuni neraka, iya, berupa azab. Waliyadzubillah, ya. Kemudian juga pada surah Az-Zumar, para penghuni surga memuji Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka berkata, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah benar dalam janjinya mewariskan kepada kami bumi, kemudian kami bebas di surga berkeliling seperti yang kami kehendaki, dan sungguh nikmat pahala bagi orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, tentunya di dunia maksudnya. Kemudian bahwasanya al-bar juga merupakan atau kebaikan itu dicintai oleh Allah, dan Allah perintahkan untuk itu, dan Allah mencintai hambanya yang abrar, hamba-hambanya yang baik-baik, ya. Pada surah Al-Baqarah 177 Allah nyatakan juga tentang al-bir. Di sini juga bagian daripada makna al-bar. Kemudian juga Allah kaitkan tentang, ya, kebaikannya di akhirat itu tidak akan diraih kecuali dengan, ya, meraih ridha Allah dan rahmatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sungguh kalian tidak akan mencapai derajat albir. Sebagian mufassir mengartikan albir di sini sebagai surga dan pahala dari Allah. Kalian tidak akan meraih pahala, kalian tidak akan meraih surga sehingga kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai, apa-apa yang kalian suka. Mendengar turunnya ayat ini, maka seorang sahabat mewakafkan tanah dan kebun kecintaannya. Baik. Kemudian juga sebagai tambahan faedah berikutnya dari Asma al-Bar ini, bahwasanya firman Allah pada surah Al-Infitar ayat 13 dan 14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Di sini sungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, dalam kenikmatan, dan orang-orang fujjar, orang-orang yang, ya, durjana,
tentu dalam al-jahim, neraka jahim. Jangan dikira bahwasanya yang dimaksud naim di sini kenikmatan hanya di akhirat kelak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para mufassir di sini bahwasanya yang dimaksud dengan kenikmatan di sini meliputi 3 kehidupan, bahkan di dunia, di barzakh, mana barzakh? Di kubur, kemudian nanti di akhirat. Dalam 3 kehidupannya, ya. Orang-orang yang berbuat baik itu penuh kenikmatan, ya. Karena wa ayyu ladzatin wa ayyu na'imin fid dunya atyab min birril qalb wa salamatis sadr wa ma'rifatir rabb tabaraka wa ta'ala wa mahabbatih wal amal ala muwafaqatih. Dan kelezatan apalagi atau nikmat apalagi di dunia yang lebih baik daripada kebaikan hati, ya, kesehatan dada atau keselamatan dada dan pengetahuan tentang Rabb tabaraka wa ta'ala dan kecintaan terhadapnya, serta amal dalam, ya, beramal dalam amalan yang sesuai dengan perintahnya, ya. Berikutnya juga wa min a'zami anwa'il ihsan wal bir, di antara kebaikan yang paling, ya, baik adalah ayyuhsina ila man asa, yaitu kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Ini berat terus terang. Ini berat, ya. Tidak semua dari kita, bahkan sedikit dari kita, sedikit yang bisa, ya, berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Bisa jadi kita bisa memaafkan, dan memaafkan juga berat. Memaafkan saja berat, apalagi kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk atau menyakiti kita. Maka di sini di antara konsekuensi beriman kepada asma Allah Al-Bar adalah kita juga berbuat baik kepada, kita harus belajar untuk berbuat baik kepada mereka yang berbuat jelek kepada kita atau menyakiti kita. Kemudian yang terakhir barangkali di sini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia berupa berbagai macam kebaikan dan karamah. Kebaikan dan kelebihan. Ini juga bagian dari konsekuensi asma Allah Al-Bar. Pada surah Al-Isra ayat 70 misalnya, Allah nyatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan anak Adam dan kami mudahkan baginya untuk hidup di daratan, berlayar di lautan, ya. Allah mudahkan, bahkan juga terbang di udara dengan pesawatnya kalau sekarang. Dan kami berikan rezeki dari yang baik-baik untuk mereka, dan kami lebihkan mereka dari banyak hamba Allah yang lainnya dengan kelebihan. Ini bagian sekali lagi dari cakupan asma Allah Al-Bar. Baik, jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Hamid, Maha terpuji. Asma Allah yang berarti zat yang maha terpuji.
Asma ini Al-Hamid Allah sebutkan dalam Al-Quran cukup banyak, 17 kali ya. Seperti pada surah Al-Fatir ya. Surah Fatir, bukan Al-Fatir, surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sekalian manusia, kalianlah yang fakir terhadap Allah. Kalianlah yang amat butuh kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Di sini Allah gandingkan ya, asmanya Al-Ghani dengan Al-Hamid. Di antara hikmahnya, kata para mufassir, bukan kata Thariq, tapi kata sebagian mufassir, bahwasanya dua sifat ini Allah gabungkan pada ayat ini ataupun pada ayat yang lain juga, karena ya, makhluk kebalikan daripada sifat ini, manusianya ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, tentunya jarang-jarang atau tidak banyak kita mendapati hamba yang kaya kemudian terpuji. Ya Pak ya. Ketika manusia diberi kekayaan, biasanya ya, dia akan tagha. Dia akan ya, kecuali dengan ikatan iman, kecuali dengan hidayah dari Allah ya, kecuali dengan rahmat Allah, biasanya akan timbul kesombongannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha terpuji. Baik. Itu sekali lagi di antara rahasia penyebutan dua nama ini bergandengan. Kemudian pada momen yang lain, ketika kita bertasyahud atau di akhir tasyahud kita katakan innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha ya, al-majid. Dan masih banyak beberapa ya, asma juga bergandengan dengan asma Allah Al-Hamid, di mana dikatakan di sini Al-Hamid merupakan bentuk mubalaghah atau sirah mubalaghah dari wazan fa'il, artinya mahmud, yaitu yang terpuji, pemilik sifat yang terpuji dan yang pantas mendapatkan pujian dalam perkataan, perbuatan, asma, sifat, syariat dan takdirnya. Ada yang namanya Mahmud? Ada yang namanya Mahmud? Masya Allah. Fadal, dilanjutkan, bisa dilanjutkan ini. Baik. Jadi Mahmud ya sama pecahan dari kata juga ya, Ahmad dan Muhammad ya. Itu bagian satu rangkaian, satu wazan dari wazan-wazan atau ya tasrif dalam ilmu sharaf ya, mulanya kepada hamida yahmadu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam segala keadaan.
Dialah yang paling berhak dipuji, disanjung karena kesempurnaan sifatnya dan limpahan kebaikannya kepada makhluk. Dipuji dalam segala keadaan. Kalau kita mukmin, kalau kita sebagai hamba yang beriman, ya, dan yang namanya iman itu pasang surut, maka kita tidak terpuji dalam segala keadaan. Ya Pak ya. Kalau pas lagi ya tegang, ya, maka bisa-bisa kita tidak terpuji, ya kan, karena kita tidak, ya, emosi kita tidak terkontrol barangkali, kemudian labil, ya, mental kita dan seterusnya, maka kita tidak terpuji meskipun sebenarnya di sebagian besar keadaan kita lapang dada, kita sabar menghadapi ini. Tapi ada waktu-waktu kita yang tidak terpuji. Bisa jadi banyak dari kita seperti itu. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam segala keadaan. Makanya ketika kita ditimpa mendapatkan kesuksesan, dibukakan oleh Allah, dibimbing untuk, ya, lulus dalam berbagai ujian, maka kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah, ya, dengan nikmatnya semua kebaikan itu sempurna. Sebaliknya ketika kita, ya, mengalami kegagalan atau situasi yang kurang, ya, menyenangkan, maka kita menyatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Karena boleh jadi itu tidak enak, tidak menyenangkan bagi kita karena apa? Karena perhitungan kita yang pendek. Karena nalar kita yang tidak mampu menjangkau. Padahal di balik itu ada, Allah persiapkan surprise, ya. Allah persiapkan apa? Kejutan-kejutan yang akan membuat kita terbang ke langit karena gembiranya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dinyatakan terpuji dalam segala keadaan, dalam segala hal. Alhamdu adalah pujian atau lawan katanya adalah celaan. Kemudian kata alhamd di sini, pujian di sini lebih umum daripada kata bersyukur. Nah, sirenanya sudah berbunyi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditampung, ditulis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.